Ada apa ini? Presiden Prabowo tiba-tiba menyampaikan kalau gajah merupakan hewan kesayangannya. Lalu Banteng, gimana nih? Ini dia penegasan dari Presiden Prabowo mengenai PSI yang heboh mengubah logo partainya dari bunga ke gajah. Kemudian Presiden ke-7 Pak Jokowi menegaskan kalau hanya untuk masuk Senayan masih terlalu kecil, masih terlalu jauh dari target yang sebenarnya PSI inginkan. Lalu apa target mereka, teman-teman? Ini dia, mari kita tonton videonya. Saya jelaskan karena saudara telah memilih gajah sebagai lambang saudara. Berarti semua kader PSI harus melindungi gajah. Ini saya tidak ngarang. Banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Wah, sepertinya teman-teman, sepertinya dengan pernyataan Presiden Prabowo barusan yang menegaskan kalau gajah merupakan hewan kesayangannya, ada yang kepanasan, ada yang tak terima, dan ada yang ketar-ketir melihat, menyaksikan. Di mana kita tahu kan kalau selama ini banyak kok orang-orang, pihak-pihak yang mencoba memecah belah hubungan harmonis antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 Pak Jokowi. Tapi mau gimana? Gagal terus usaha mereka. PSI intelnya bagus sekali. Jadi PSI ini kalau bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang. Banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Wah. Ini benar atau tidak? Siapa yang itu mantan sekretari saya semua ya? Benar kan? Kalau kamu yang sudah pernah ke Hambalang di perpustakaan saya itu lambangnya itu semua gajah. Dan saksinya Menteri Kehutanan dan mungkin Menteri Lingkungan Hidup, saya sedang mempunyai rencana untuk membangun konservasi gajah. Wah. Ini teman-teman, gimana nih menurut kalian? Saya yakin sekali sih, banyak pihak-pihak yang kepanasan, yang bagaikan cacing kepanasan, mendengar, melihat pidato tegas dari Presiden Prabowo ini. Ini momen teman-teman ketika Presiden Prabowo hadir pada penutupan Kongres PSI 2025. Menyala sekali teman-teman. Tentu ini sangat menyala sekali. Orang-orang yang selama ini, pihak-pihak yang selama ini berencana menghancurkan hubungan baik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo gagal sudah. Dan isu-isu yang mereka sebarkan di berbagai media yang menyatakan kalau Presiden Prabowo dan Pak Jokowi sudah pecah kongsi. Ini terbantahkan sudah. Terbantahkan sudah, teman-teman. Terlalu kecil kalau target kita hanya ingin masuk Senayan. Hitungan saya di 2029 mungkin
bisa 3 kali lipat. Insya Allah, asal semuanya manajemennya disiapkan mulai dari sekarang. Saya yakin kalau targetnya masuk 2029 masuk ke Senayan, saya kira itu jangan dijadikan target, karena memang itu harus. Terlalu kecil kalau target kita hanya ingin masuk Senayan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Pak Jokowi menyampaikan kalau untuk masuk Senayan terlalu kecil. Kalau itu targetnya PSI, berarti ada yang lebih besar dari itu, teman-teman. Kira-kira apa target yang lebih besar dari masuk Senayan? Waduh, siap-siap nih partai-partai besar yang selama ini, terlebih lagi ada khusus partai kan yang berseberangan dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Tentunya mereka ketar-ketir. Jangan-jangan yang naik di 2029 ini yang menguasai peta perpolitikan Indonesia itu adalah PSI. Terlebih dengan adanya Pak Jokowi yang dengan tegas menyampaikan dukungan fullnya kepada PSI ini. Pastinya mereka sangat ketar-ketir, khawatir, panik. Suara mereka tergerus di pemilu, di pilkada mendatang ini. Dengan hadirnya PSI di perpolitikan Indonesia. Dengan hadirnya Pak Jokowi di tubuh PSI. Maka menambah ketar-ketir orang-orang yang selama ini benci dengan Pak Jokowi. Jujur sebenarnya Kongres PSI hari ini itu memang menegaskan bahwa per hari ini tak ada lagi perdebatan bahwa Jokowi itu adalah PSI dan Jokowi adalah PSI. Ya, Jokowi adalah PSI dan PSI adalah Jokowi. Saya kira perdebatan soal apakah akan menjadi kader, akan menjadi anggota, apakah akan menjadi Dewan Pembina menjadi tidak relevan. Karena secara explicitly, secara gestur dari statement dan gerakan politiknya, Jokowi sudah mempertegas bahwa Jokowi akan mendukung total PSI dan akan bekerja keras untuk PSI. Itu bagi saya lebih dari sekedar kartu keanggotaan. Bagi saya, Kongres PSI hari ini sampai besok katanya, itu hanya sebatas mengkonfirmasi bahwa ini partai adalah partainya Jokowi. Dipersiapkan bukan hanya lolos di parlemen, tapi wajib katanya, dan tentu untuk menyongsong bagaimana PSI itu menjadi partai yang besar. Waduh, ini teman-teman, gimana nih menurut kalian? Pengamat politik Adi Prayitno menegaskan, menyampaikan kalau Jokowi adalah PSI dan PSI adalah Jokowi. Apalagi dengan penegasan beliau, Pak Jokowi menegaskan mendukung full dan bekerja keras dengan PSI. Jadi makin seru kalau kita melihat di hari-hari mendatang. Pastinya teman-teman, pastinya nih, ada memang pihak-pihak yang kepanasan, makin benci terhadap Pak Jokowi. Tak terima dengan kekalahan-kekalahan mereka. Dengan strategi, dengan permainan catur yang sedang dimainkan Pak Jokowi ini. Gimana nih teman-teman? Gimana ya orang-orang yang benci dengan Pak Jokowi? Orang-orang yang selama ini berusaha menebar kalau ada isu nih. Mereka menyampaikan isu kalau Presiden Prabowo dan Pak Jokowi telah pecah kongsi. Tapi kalau dilihat dari tayangan ini, kemesraan Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi yang kelihatan sangat harmonis sekali. Presiden Prabowo menyambangi kediaman Pak Jokowi di kediamannya Solo.
dan gerakan-gerakan yang mereka perlihatkan. Seperti ini teman-teman. Sangat-sangat harmonis sekali. Teman-teman, maaf ya. Bapak Prabowo, Bapak Prabowo, tim 7 Jokowi. Wah, dilanjutkan lagi teman-teman dengan makan bersama. Pak Jokowi, Presiden Prabowo, makan bersama. Satu meja pula teman-teman. Kasihan, sangat kasihan ya. Sangat kasihan sekali orang-orang yang menebar narasi negatif, yang mencoba mengadu domba hubungan baik antara Presiden Prabowo dan Pak Jokowi. Tapi dibuktikan dengan tayangan-tayangan ini, dengan video-video ini, yang membuktikan menyatakan kalau hubungan mereka, hubungan berdua, itu masih baik-baik saja dan masih satu tujuan, belum pecah kongsi teman-teman. Nah, gimana nih? Gimana menurut kalian? Komentarnya, komentar terbaikmu silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini.